Baiklah, yang pertama yaitu mengenai Pegunungan Meratus, Muler, Iban, Kapuas Hulu, dan Pegunungan Swener. Pegunungan Muler merupakan jajaran pegunungan yang berada di batas Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Pegunungan ini sendiri mempunyai bentangan seluas 860.000 hektar dan merupakan wilayah suku Dayak Otedanum. Kawasan Pegunungan Muler penting untuk kelestarian 3 sungai besar di Kalimantan karena merupakan kawasan hulunya yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas, dan Sungai Mahakam. Yang kedua, Pegunungan Iban. Pegunungan ini membujur dari barat daya sampai timur laut yang menghubungkan secara berturut-turut Perbukitan Pacung Apang, Gunung Liang Peran, Perbukitan Batu Iban, Gunung Latu, dan Gunung Kaba. Wilayah ini terdiri dari dataran rendah, dataran perbukitan, dan pegunungan terjal. Di bagian barat dan selatan mencakup Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, daerahnya bergunung-gunung dan bergelombang. Di samping itu, terdapat juga lipatan-lipatan dan patahan. Baiklah, yang ketiga yaitu Pegunungan Kapuas Hulu. Membentang dari ujung Kapuas yang terbagi menjadi 3 yaitu Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, dan Kapuas Hilir yang membatasi dengan negara bagian Malaysia Timur. Iklim dalam tipe A dengan nilai Q sama dengan 50 hingga 84,3%. Curah hujannya 2.307 hingga 4.616 mm per tahun. Suhunya 12 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. 52 titik puncak di Das Hulu, Kapuas, Koheng, Bungan Geologi di GB Kapuas Hulu terdapat 8 formasi batuan. Di antaranya endapan danau, granit era, kelompok Embaloh, kelompok Mandai, kelompok Selangkai, komplek Danau Hitam, dan komplek Kapuas. Selanjutnya, Pegunungan Swener. Pegunungan Swener adalah sebuah deretan pegunungan yang melintasi wilayah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan, Indonesia. Pegunungan ini dinamakan Swener karena berasal dari nama belakang seorang ahli kealaman asal Jerman yang menjelajah Kalimantan dari Banjarmasin ke Pontianak, yakni Kurt Swener. Titik tertinggi pergunungan ini berada di sebuah gunung bernama Bukit Raya dengan ketinggian 2.278 meter atau 7.474 kaki. Selanjutnya, Pegunungan Meratus merupakan kawasan pegunungan yang berada di tenggara Pulau Kalimantan serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi 2. Pegunungan ini membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi dari arah barat daya hingga timur laut dan membelok ke arah utara hingga perbatasan Provinsi Kalimantan dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Secara geografis, kawasan pegunungan ini terletak antara 115 derajat 52 menit 00 detik barat timur dan 2 derajat 28 menit 00 detik hingga 20 derajat 54 menit 00 detik lintang selatan. Selanjutnya yaitu mengenai Cekungan Melawai Ketungau. Cekungan Ketungau Melawai terletak di daerah Kalimantan Barat. Cekungan ini merupakan cekungan interkontinental yang secara tektonik dimiliki oleh Sundaland. Cekungan ini terbenam dari Semenanjung Malaka dan melingkar di sebelah utara didominasi basement granit yang berumur Cretaceous. Konfigurasi cekungan ini dikontrol oleh beberapa aktivitas tektonik pada Cretaceous dan Paleosen. Sedimen tersier diendapkan secara tidak selaras di atas batuan yang berumur kapur. Selanjutnya mengenai Cekungan Kutai, Tarakan, dan Cekungan Barito. Pertama, Cekungan Kutai. Cekungan Kutai memiliki luas sekitar 43.680 km. Cekungan ini merupakan salah satu cekungan tersier terbesar dan terdalam di Indonesia. Cekungan Kutai terletak di bagian timur Pulau Kalimantan pada koordinat 103 derajat lintang utara hingga 2 derajat lintang selatan dan 113 derajat hingga 118 derajat bujur timur. Batuan dasar dari Cekungan Kutai tersusun oleh kerak kontinen
yang diinterpretasikan sebagai bagian dari Keraton Sunda dan akresi dari lempeng mikro. Cekungan Kutai merupakan cekungan hidrokarbon terbesar kedua di Indonesia saat ini. Cekungan Kutai mengandung cadangan minyak sebesar 2,47 MMBO dan 28,1 TFC gas. Merupakan cekungan tersier yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, memanjang ke arah timur menuju lepas pantai Selat Makassar. Cekungan Kutai memiliki tebal sedimen antara 1.500 hingga 12.000 meter. Dengan kedalaman cekungan antara 0 hingga 14.000 meter. Sebagian besar wilayah cekungan Kutai menempati wilayah daratan dengan sebagian kecil menempati wilayah perairan Selat Makassar. Selanjutnya cekungan Tarakan. Secara fisiografis, cekungan Tarakan meliputi kawasan daratan dan sebagiannya lagi kawasan lepas pantai. Di bagian utara dibatasi oleh tinggian sempurna yang terletak sedikit di utara perbatasan Indonesia-Malaysia. Di sebelah selatan oleh pegunungan Mangkalihat yang memisahkan cekungan Tarakan dengan cekungan Kutai. Ke arah barat dari cekungan meliputi kawasan daratan sejauh 60-100 km dari tepi pantai hingga tinggian Kucing. Ke arah timur, batas cekungannya diketahui melewati kawasan paparan benua dari Laut Sulawesi. Selanjutnya cekungan Barito. Cekungan Barito termasuk di dalamnya meratus reng yang didirikan dengan endapan berumur paleogen yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat, serpih, batu lempeng, lapisan batu bara, dan pada bagian atasnya berupa napal dan batu gamping yang telah mengalami perlipatan dan pensesaran secara intensif pada akhir zaman tersier. Cekungan ini diisi oleh batuan sedimen formasi Tanjung, Berai, dan Warukin berumur Eosen sampai Miosen yang kemudian secara tidak selaras ditindih oleh formasi Dahor berumur Pliopleistocene. Sedangkan pada percontohan batu bara 07 AM44B tersusun oleh eksinit, vitrinit, dan internit yang menunjukkan bahwa percontoh ini termasuk batu bara tipe sapropelik.